wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wala quwata illa billah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terasa kita sudah ada di penghujung akhir bulan Sya'ban, di mana berarti setelah bulan Sya'ban kita akan masuk ke dalam bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam keutamaan pada bulan ini. Maka dalam hitungan hari, selayaknya kita sebagai seorang muslim yang memandang bahwasannya bulan yang ini Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang penting bagi kita semua, maka hendaknya setiap kita mempersiapkan diri untuk menghadapi dan menyambut tamu agung yang mulia, yakni bulan Ramadan. Karena siapapun kita yang kemudian tidak mengambil kesempatan di bulan yang mulia ini, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sangat merugi kalau sampai kita masuk ke dalam bulan ini dalam keadaan kita tidak siap dan tidak mendapatkan keutamaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menjelaskan bahwa setiap kita yang kemudian diberikan kabar gembira, diberikan kesempatan untuk bisa masuk bulan Ramadan, sebaiknya mempersiapkan diri dengan persiapan yang matang. Dan persiapan itu yang pertama adalah jadikan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penting buat kita. Karena setiap orang yang mementingkan sesuatu, pasti dia akan memperhatikan sesuatu tersebut dan bersiap-siap untuk mendapatkan yang penting tersebut. Sehingga dengan kita menjadikan sesuatu penting, maka dengan itu kita bersemangat untuk mendapatkan sesuatu yang penting itu. Bagaimana kita tidak menganggap penting bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keutamaan. Di antaranya pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala membuka luas-luas pintu surga dan tidak ada satupun yang ditutup. Dan pada bulan ini pula Allah Subhanahu wa taala menutup semua pintu-pintu neraka dan tidak ada satupun yang dibuka. Maka artinya kesempatan kita untuk berbuat baik, beramal soleh di bulan ini, sehingga ketika setan-setan dibelenggu, para jin-jin dibelenggu, maka di saat itu kita menyambut panggilan Allah, panggilan yang menyeru kepada kita, ya baghiyal khair aqbil, wahai para pencari kebaikan, pencari kebenaran, orang-orang yang kemudian bersemangat untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, terimalah bulan ini. Wa ya baghiyasyarr aqsir, dan siapa yang kemudian biasa berbuat maksiat, berbuat jelek, maka sudahi, hentikan di bulan ini. Karena bulan ini adalah bulan madrasah, bulan di mana kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dari situ kita diharapkan menjadi hamba-hamba Allah yang tattaqun, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setelah kita menganggap penting bulan Ramadan ini, maka perbanyaklah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah istighfar di bulan-bulan ini sebelum Ramadan datang, karena siapapun yang memasuki bulan Ramadan dalam keadaan masih membawa dosa dalam hatinya atau membawa niat berbuat dosa dalam hatinya, maka sesungguhnya Ramadan tidak akan dia dapatkan nikmat di hadapannya. Karena kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa siapapun yang masih membawa perbuatan dosa di bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia tidak dapat menikmati Ramadan, karena perbuatan maksiat menjadikan sulit seseorang untuk berbuat kebaikan. Sementara kita di bulan Ramadan dituntut untuk berbuat banyak kebaikan, berbuat amal soleh, dan itu yang kemudian diharapkan menjadi bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun di antara kita tidak tahu sampai kapan usianya, sampai kapan umurnya.
Tapi kalau kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para sahabat, mereka berdoa 6 bulan berturut-turut sebelum datangnya Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan ya Allah. Atau dengan doa-doa yang diajarkan oleh salafus saleh yang lain. Ya, sebagaimana Yahya bin Katsir mengajarkan sebuah doa. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu li mutaqabbalah. Sampaikan kami aku ya Allah kepada bulan Ramadan. Jadikan keselamatan buatku di bulan Ramadan, dan jadikan bulan Ramadan itu diterima di sisimu, apa yang aku lakukan di bulan Ramadan. Maka kalau kita sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberikan kesempatan masuk bulan Ramadan, tapi kita sudah berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala kita walaupun kita belum sempat masuk bulan Ramadan. Karena siapapun yang berniat kemudian dia tidak sempat melaksanakannya, mudah-mudahan Allah jadikan sempurna amalan kita. Karena menyempurnakan niat, menanam niat, menjadikan pahala yang sempurna buat kita yang hendak meniatkan sesuatu tersebut. Kemudian yang keempat, jangan lupa kita mengulang-ulang fikih tentang puasa. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang berpuasa dengan benar, tahu hukumnya, tahu aturannya. Sehingga dengan tahu hukumnya, tahu aturannya, jadilah kita puasa orang-orang yang berkualitas. Dan ketika kita puasanya berkualitas, mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni ampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita dihindarkan dari menjadi orang-orang yang celaka, yakni orang-orang yang adraka Ramadan, dia mendapati bulan Ramadan, thumman salakha, kemudian berlalu Ramadan darinya, falam yughfar lahu, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita, keluarga kita, dan semua muslimin menjadi hamba-hamba Allah yang siap menghadapi dan menyambut bulan Ramadan dalam keadaan siap yang sesiap-siapnya. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka berbekalah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita persiapkan diri kita menyambut bulan Ramadan, bulan yang mulia, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan terakhir buat kita, sehingga kita masih menjadi hamba-hamba Allah yang bisa terus berbuat taat di sisa-sisa umur kita, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya, ke dalam surga orang-orang yang berpuasa, dan kita dihindarkan dari siksa api neraka yang begitu mengerikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.